Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian semuanya dimanapun berada, teman-teman dari berbagai komunitas, sahabat-sahabat PMII, sahabat-sahabat HMC, sahabat-sahabat BEM, sahabat-sahabat ELSA, sahabat-sahabat dari KMNU, rekan-rekan kita dari IPNU, IPPNU, sahabat-sahabat Ansor, dari Pasca, ITSA, formasi, dan juga sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah, meskipun di situasi yang seperti ini kita dari majlis zikir ya dan sholawat al-fatilah masih bisa melaksanakan rutinan edisi spesial. Ini namanya edisi spesial. Edisi spesial ini ya karena satu berada pada bulan Ramadan ya, ini edisi spesial ya. Yang kedua ya, edisi spesial ini karena memang situasinya spesial, jadi berada pada kondisi ya seperti ini ya, ada wabah corona ya. Tetapi tentu teman-teman muda dimanapun kita tetap harus bisa taqarrub ila Allah. Nah, salah satunya melalui rutinan ya, majelis zikir dan sholawat al-fatilah. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya akan bacakan satu hadis yang ada di dalam kitab Mawahidul Usfuriyah ya, syarah Mawahidul Usfuriyah. Umprit ya, ini kitab ini bercerita tentang kitab ini berisi ya tentang hadis-hadis yang kemudian dijelaskan atau ada cerita hikayat yang terkait dengan tema hadis tersebut ya. Untuk mu'allif ya Mawahidul Usfuriyah Syekh Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalits, ke hadis yang ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sobah wa masa'an wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqa admuka wa taraba ajluka wa hana udumuka ilayya fastahyi minni fa ana astahyi min syaibatika anu atibaka finnari. Teman-teman sekalian, mungkin di antara teman-teman sahabat-sahabat sudah pernah ngaji kitab ini ya, sudah khatam dan mungkin sudah berkali-kali ngaji. Kita hanya mengingatkan saja. Ada satu hadis dari Malik ya, menuturkan bahwa Allah senantiasa akan melihat wajah orang yang sudah tua renta setiap pagi dan sore hari seraya berkata, wahai hambaku, usiamu sudah lanjut, kulitmu sudah keriput, tulangmu sudah rapuh, ajalmu sudah dekat, dan kedatanganmu kepadaku pun makin dekat. Maka malulah kau kepadaku, karena aku akan malu untuk menyiksamu di neraka dikarenakan ketuaanmu itu. Hadis ketiga ini ya diceritakan wahukia anna Ali radhiyallahu ta'ala nukana yadhabu dal jamaah li sholatil fajr. Diceritakan bahwa ya, suatu ketika ya, sahabat
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kitab ini mungkin bisa dicari, di download juga bisa, apa Usfuriyah Mawaidul Usfuriyah, sangat tipis sekali dan berisi ya cerita-cerita ya, hadis kemudian cerita, hadis kemudian cerita. Suatu saat ya, suatu ketika Ali pergi ya untuk melaksanakan sholat subuh ya secara berjamaah. Kata beliau li jamaah ila jamaati li sholatil fajri ya, untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, tetapi kemudian di tengah jalan ya, dia bertemu dengan seorang tua, seseorang yang sudah tua. Di tengah jalan dia bertemu dengan orang tua, berjumpa dengan orang tua yang jalannya alun-alun, pelan-pelan. Jadi Ali mau melaksanakan sholat subuh ya. Kemudian di jalan ini, di depannya ini ada orang tua yang jalannya pelan-pelan sekali, alon-alon. Nah, kemudian melihat orang tua ini berjalan secara pelan-pelan, Ali sangat menghormati orang tua, takriman lahu wa ta'ziman, sangat memuliakan sekali ya, terhadap orang tua tersebut. Saking memuliakannya, Ali tidak berani mendahului ya, jalannya itu. Nah, saya mungkin tidak sabar itu sampai wah kuliah gitu atau laku tidak ya, tidak tahu tempatnya. Kita kalau naik motor saja, kalau di depannya kok jalannya alon-alon itu langsung di klakson, langsung dulu. Ali tidak, Ali menunggu ya di belakangnya sampai kemudian apa? Sampai kemudian ketika sudah berada di dekat masjid ya, ketika sudah berada di dekat masjid ya, ternyata falam yadkhulul masjid. Fa'alima Ali radhiyallahu ta'ala annahu kana minan aswad. Ternyata ketika sudah berada di depan masjid, orang tua ini tidak kemudian masuk ke masjid, tapi apa? Belok ke jalan berikutnya. Dan barulah Ali tahu kalau orang tua ini ternyata Nasrani, orang Kristen ya. Kira-kira naik sampai misu-misu asam tenan, ngerti ngono ya tak salib ya. Saya sudah buru-buru takut sholat subuhnya ketinggalan berjamaah. Ini sudah jalannya pelan-pelan, hati-hati, sudah berada di depan masjid, ternyata belok tidak masuk ke masjid. Orang tua tersebut ternyata Nasrani. Nah, tetapi karena sahabat Ali radhiyallahu an memuliakan orang tersebut, Ali tidak mengumpat. Bahkan kemudian Ali masuk ke masjid ya. Masuk ke masjid dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada dalam keadaan sholat. Artinya Ali tidak ketinggalan sholat. Sampai Ali bertanya, bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau memanjangkan rukuknya? Engkau memanjangkan rukuknya. Ya, ternyata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raka'tu wa qultu subhanallahi rabbil azim kama kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si jaa Jibrilu alaihi salam wa wada'a janahahu ala dhuhri wa akhadha tawilan falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si.
tidak bisa kita cerna dengan akal pikiran ya, secara langsung rasio ilmiah gitu. Jadi ketika ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, akan ya, mengangkat kepalanya ya, ketika ruku ya, ketika membaca Subhanallah Rabbiyal Azim ya, kemudian akan mengangkat kepalanya, Ja'a Jibril alaihissalam wa wada'a janahahu ala dhahri ya, datanglah malaikat Jibril meletakkan sayap sehingga rukunya lama sekali. Wa akhadhani tawiran falamma rafa'a janahu rafa'tu ra'si baru. Kemudian ya, bisa mengangkat kepalanya setelah Jibril itu mengangkat sayapnya itu. Faqalu lima fa'ala hakadha faqala ma sa'altu an dzalika. Nah, kemudian kan ditanya ya, kenapa sampai kemudian ya Ali bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, mengapa engkau memanjangkan rukukmu dan sholat tadi? Sepengetahuanku engkau belum pernah melakukan hal yang seperti itu, kata Ali. Rasul menjawab, ketika rukuk tadi aku membaca Subhanallahi Rabbiyal Azim seperti biasanya. Namun ketika aku hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku cukup lama. Baru kemudian setelah itu rafa'a janahahu rafa'tu ra'siya. Ya, kemudian baru Rasul ya, baru bisa mengangkat kepalanya setelah sayap dari malaikat Jibril diangkat. Para sahabat pun bertanya, mengapa Jibril melakukan itu ya? Faqalu lima fa'ala hakadha ya. Kenapa Jibril melakukan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku belum bertanya kepadanya soal itu. Rasul belum bertanya kepada Jibril soal itu. Maka Jibril pun datang dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Ali tadi berjalan dengan tergesa-gesa untuk sholat berjamaah, tapi di tengah jalan dia bertemu dengan seorang tua. Jadi Jibril menceritakan kembali kalau Ali bin Abi Thalib itu terlambat datang ke masjid itu karena saking hormatnya kepada orang tua. Itu orang tua yang bukan orang tua sendiri, apalagi terhadap orang tua sendiri, terhadap orang tua sendiri. Jadi nilai yang bisa kita ambil ya dari hadis ini adalah bagaimana memuliakan dan menghormati orang tua. Ya memang sekarang edisinya zamannya berbeda. Ada yang bapaknya undang-undang, apa pak? Apa pak? Undang-undang kok angin ada karuan. Sek lho, telepon karo WA ki lho pak. Ya memang situasinya tidak seperti dulu. Sekarang ya, karena zamannya serba digital ya, kita pamit saja bisa melalui WA ya. Pak, kulo pamit enten acara meeting ya, rapate meeting jebule lunga mbek kancane muncak ya, judulnya meeting ya karena ya bertemu dengan dia itu kan beda ya. Ketemu langsung itu biasanya ada riku-rikunya gitu. Tapi kalau lewat WA ya itu beda. Nang kurang mulai tekan di jawabnya sampun OTW pak, sekedap malih ya. Padahal masih ngobrol di kantin, ngomongnya sudah OTW ya. Orang tuanya cemas ya karena putranya, anaknya belum pulang ya. Tapi kitanya kadang santai-santai begitu saja. Jadi teman-teman sekalian ya, kaum muda ya, ini jangan lupa ya, menghormati dan memuliakan orang tua ya, mumpung masih ada ya.
Kata orang Jawa katanya jimat. Orang tua itu jimat, yang masih ada ibunya tinggal ibunya, atau yang masih ada bapaknya tinggal bapaknya, atau alhamdulillah masih komplit. Ya, jangan menyia-nyiakan mereka, jangan berkata kasar kepada mereka, ya jangan menghardik, ya. Jangan seneng ngapusi. Pak niki UKT-ne muda. UKT-ne muda. Ya bener muda lah. Tapi berapa? Wah, mundane kuatan. Wong-wonge kali yuto, saniki sekawan yuto. Napa nggih wong saniki krisis, Pak. Nah, orang tua ya diberitakan apa saja ya percaya. Ternyata naiknya mung 1 juta. 1 jutanya itu untuk nambahi beli HP anyar. HP anyar. Cerita mbek kancane piye meneh. Aku nih orang ini ora iso tuku HP anyar ndak. Atas nama UKT kan bisa. Atas nama bayar kuliah kan cepat ya. Maka hidup ini kan penuh dengan strategi. Hidup ini penuh dengan strategi. Jadi teman-teman sekalian ya jangan sering membohongi orang tua. Jangan sering membohongi orang tua ya. Muliakanlah, hormatilah mereka, jangan sakiti hati mereka ya. Meskipun kalau ditanya, "Kowe iki kuliah apa ora?" "Ya kuliah, Bapak kok ora percaya." Lah IP-ne piro? Wah, IP ku ki apik, Pak. Wong jenengan ki meskipun tak tunjukkan pasti mboten mudeng kok, Pak. Nyece karo Pakne. Pokoke bijiku ki apik ya. Ya kan ada itu yang orang tuanya sampai ngecek, anak saya itu janjinya mangkat ta ora ning kampus. Waduh. Niki dosennya kan ya dilematis. Dijawab apa adanya, nanti perang Baratayuda. Wong nyatane absennya bolong. Tapi dijawab ya diapusi yo tambah dosa ya kan. Mangkat Pak rajin Pak. Padahal ternyata enggak. Ya berangkat dari rumahnya tapi enggak sampai pagi. Ini yang masa-masa UTS ya, apalagi kuliahnya daring. Ya, dosennya tidak bisa ngecek secara detail ya. Paling aktif sebentar hilang. Padahal aktif sebentar tuh hilang. Ngomongnya kuliah. Ya, jadi ya edisi sekarang seperti ini ya, tentu ya akhlak ya, kita kepada orang tua sangatlah penting ya. Jadi sekali lagi ya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian ya, muliakanlah orang tua, hormatilah orang tua. Banyak kisah ya pada masa Nabi, para masa sahabat, bagaimana pentingnya orang tua, bagaimana pentingnya menghormati orang tua. Jangan sampai kita menyakiti orang tua. Sitik-sitik mutung ya. Sitik-sitik mutung. Orang ditumbaski motor hanya terus orang mangkat sekolah ya. Orang ditumbaski HP hanya terus mogol mutung. Ya wis, bapak berarti, ibu berarti orangnya mulia ki kula. Wong nyatane motor ora di servis. Berarti ora mangkat. Mutu mesu. Ya, laptopnya ora di servis, pengen anyar, pengennya jaluk saat itu juga. Kalau enggak dibelikan saat itu, ya wis. Jadi hidup ini penuh dengan ancaman. Nah, orang tua itu kan paling enggak tegaan, Mas. Ya enggak? Ya, Mbak Mas. Orang tua itu paling tidak tegaan kepada anaknya ya. Meskipun jengkel dongkol ya, tapi kalau sudah anaknya ya pergi itu sudah was-was. Ya wis Pak, aku tak lunga sik. Sik ndi wis pokoke. Sampai sore enggak pulang. Waduh, sudah alamat iki. Maghrib enggak waduh alamat iki. Kan sudah begitu. Jadi timbul rasa khawatir dari orang tua. Yang mudah-mudahan kita menjadi putra dan putri yang berbakti kepada orang tua semampu kita ya. Mudah-mudahan
kita menjadi putra putri yang bisa memuliakan orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadis tadi, sahabat Ali bahkan mau sholat jamaah subuh pun menunggu orang tua di depannya yang beliau sendiri tidak kenal. Setelah orang tua itu di depan masjid belok, ternyata beliau tidak sholat subuh. Beliau baru tahu kalau orang tua tersebut Nasrani. Tidak mengurangi rasa untuk saling hormat menghormati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma inna nas'aluka sehatan wa afiatan wa ilman nafian wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna rizqan halalan thayyiban. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa man ijtama'na hahuna min ahli ilmi wal khair, min ahli ilmi wal khair, min ahli ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyakum min ahli sarri wat thair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil nunggu buka adzan, belum adzan ya? Sebentar lagi. Ya, sabar ya. Kita baca ya, doa-doa ya, wirid-wirid, mudah-mudahan wabah corona segera sirna. Amin amin. Li khamsatun utfi biha ar-ra'il hatimah al-mustafa wal murtada wal nahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha ar-ra'il hatimah al-mustafa wal murtada wal-lahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha arral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wal-lahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha arral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha arral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah rutinan masjid zikir dan sholawat edisi Ramadan ya, dengan model online ya. Mudah-mudahan baik yang hadir di sini, yang membaca tahlil, ya, yang khatmul Quran, yang membaca maulid, semuanya dimudahkan disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang berada di rumah semuanya juga mudah-mudahan disehatkan, dilancarkan, jangan boring ya, jangan pusing, jangan ya, nikmati, syukuri ya, ini adalah cobaan bagi kita semua. Jangan kemudian menghalangi terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan ya, peraturan, mentaati peraturan-peraturan yang ada. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah menyiapkan segala hal. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.